Halo guys, welcome back to Lotokadi dengan gue Philip Villanol di sini. Hari ini gue bakal ngelanjutin terkait dengan hukum waris dengan pembahasan mengenai sifat dan subjek dari hukum waris itu sendiri. So check this out. Nah, jadi hukum waris yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Nanti di sini gue bakal breakdown ada 3 perbedaan. Nah, terus juga sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan yang pada dasarnya dikenal ada 3 macam tadi. Nah, bentuk-bentuknya ini apa saja? Sistem pertama yang kita tahu tuh sistem patrilineal. Ini dia sistem melihat dari kebapaannya. Jadi pada prinsip ini, sistemnya itu menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyang yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia terdapat pada masyarakat di Tanah Gayo, Alas, Ambon, Irian Jaya, Timur, dan Bali. Jadi emang nanti kalau misalnya penghitungan untuk warisnya dia lebih diutamakan dari sistem yang kebapaan ini. Dan mungkin kalau anak-anak yang sudah belajar tentang hukum waris, mereka juga bisa memberikan perbandingan begitu. Nah, terus selain yang kebapaan, itu juga ada yang sistem penurunan warisnya itu yang matrilineal, yaitu melalui yang keibuan. Nah, di sini sistem yang menarik garis keturunan dari nenek moyang perempuan, kekeluargaan yang bersifat keibuan ini kalau misalnya kita lihat di adat-adat di Indonesia itu hanya ada di satu daerah, yaitu Minangkabau. Kalau misalnya untuk yang tarik garis dari sisi ibu. Sedangkan untuk yang bilateral yang menggunakan kedua belah pihak itu ada kalau misalnya dari ayah itu dia di Jawa, Madura dan Sumatera Timur, seluruh Sulawesi, Ternate, Lombok, Riau, Aceh dan Sumatera Selatan. Ini yang sistemnya 2 tadi. Jadi sifat hukum warisnya itu memang akan mengikuti dari adat setempat dan juga bagaimana keturunan tersebut memiliki dan mempertahankan norma-norma adat yang mereka sudah jalankan selama ini. Tapi kalau misalnya di hukum perdata barat kita nggak terlalu pusing tentang sistem seperti itu karena fokus utamanya adalah semua itu ada di kitab undang-undang hukum perdata. Kita sudah jelaskan siapa golongannya aja, nanti golongan 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus habis itu yang di luar dari golongan tersebut, terus juga terkait dengan legitimasi porsi, hal itu sudah tertulis jelas dalam kitab undang-undang hukum perdata. Dan nggak ada kayak pembagian sistem-sistem seperti tadi. Nah, terus sekarang kita masuk di subjek hukum waris. Kan kita perlu tahu kalau misalnya kita mau mempelajari suatu hukum itu kita harus tahu subjeknya apa aja. Nah, subjeknya dari hukum waris itu sebenarnya ada 3. Pertama itu pewaris, ini orang yang meninggal dunia dan memberikan harta warisannya. Kedua itu ahli waris, dan terakhir itu orang ketiga. Orang ketiga ini dia bisa mewarisi, tapi dia sebenarnya di luar dari ahli waris itu. Nah, jadi gue akan jelasin satu-satu. Nah, jadi pewaris itu orang yang meninggal dan meninggalkan harta benda kekayaan. Ini adalah merupakan syarat sebagai pewaris, yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi pada pihak ketiga yang dapat dinilai dengan uang. Jadi, yang dimaksud sebagai harta kekayaan itu nggak cuma uang aja. Jadi nggak bisa kita ngomong, oke, gue cuma misalnya mau jadi ahli waris, gue cuma pengen ngambil hartanya doang, itu nggak bisa. Karena ketika pewaris meninggal dunia, dia itu juga mewariskan, dia meneruskan kembali aktiva dan pasifanya, baik itu uang dan juga hutang-hutang yang dia miliki. Sehingga jika kita menerima warisannya, maka kita menerima baik itu uang yang bisa dinilai dengan uang dan juga kita menerima hutang-hutangnya apabila ada, begitu. Nah, untuk ahli waris sendiri sebenarnya banyak sekali yang kita beda-bedakan ya berdasarkan sifatnya. Kalau misalnya berdasarkan kedudukan, kita bisa lihat bahwa di ahli waris itu terdapat beberapa golongan. Golongan pertama itu anak-anak beserta keturunannya dalam garis lurus ke bawah. Mulai tahun 1935, hak mewaris suami atau istri yang hidup terlama disamakan dengan seorang anak yang sah. Nah, ini ada di pasal 852A KUH Perdata. Jadi, di sini maksudnya kita bisa garis lurus ke bawah itu seandainya seorang ayah meninggal, maka dia bisa mewarisi ke anak-anaknya. Dan kalau misalnya memang sudah lama hubungan suami istri ini dilaksanakan, maka juga sang istri atau pasangan yang masih hidup itu bisa mendapatkan warisan dengan jumlah yang sama seperti anak tadi. Nah, terus masuk ke golongan kedua. Tadi kan sudah golongan pertama. Golongan kedua itu adalah orang tua dan saudara-saudara pewaris. Pada asasnya, bagian orang tua disamakan dengan bagian saudara-saudara pewaris, tetapi ada jaminan di mana bagian orang tua tidak boleh kurang dari 1/4 harta peninggalan. Nah, kan ini kan tadi kita bahas garis keturunan ke bawah, dari anak dan garis lurus ke bawahnya. Terus pertanyaannya, kapan kita naik dari golongan 1 ke golongan 2? Nah, jadi kita bisa naik dari golongan 1 ke golongan 2 itu harus ketika golongan 1 yang nggak ada. Misalnya,
gue hidup begitu, gue punya pekerjaan dan lain sebagainya, tiba-tiba gue meninggal, karena gue nggak punya keturunan atau anak-anak yang akan meneruskan warisan tersebut, maka golongan satu gue nggak ada. Sehingga uang yang tadi semuanya itu, harta kekayaan yang gue miliki, itu dipindahkan ke golongan kedua, yaitu orang tua maupun saudara-saudaranya. Misalnya gue punya 3 saudara atau berapa, misalnya 5 saudara begitu. Nah, itu harus dibagi berdasarkan proporsi yang sama dengan catatan bahwa jika memang sebanyak itu saudaranya, orang tua itu tidak boleh dapat kurang dari 1/4 dari seluruh hartanya. Kalau misalnya berdua saja, berarti setengah-setengah dan lain sebagainya. Nanti ada perhitungannya sendiri. Nah, terus kita lanjut ke golongan ketiga. Di golongan ketiga ini ada di pasal 853 dan pasal 854 KUH Perdata. Dalam hal tidak ada golongan pertama dan golongan kedua, maka harta peninggalan harus dibagi menjadi 2. Setengah bagian untuk kakek nenek pihak ayah dan setengah lagi untuk kakek nenek dari pihak ibu. Jadi ini kita benar-benar memisahkan. Kalau benar-benar golongan 1 nggak ada, golongan 2 tidak ada, jadi kita harus memberikan kepada golongan ketiga ini. Jadi itu tanpa testament ya, kita nggak ada tulisan surat wasiat atau apapun. Kalau kita nggak nuliskan surat wasiat, langsung bakalan gunain KUH Perdata, sehingga golongan ketiga ini akan masuk dan akan melanjutkan warisannya. Nah, setelah itu ada golongan keempat. Golongan keempat adalah sanak keluarga si pewaris dalam garis menyimpang sampai derajat ke-6. Ini yang termasuk dengan tante, om, terus keponakan, dan lain sebagainya. Jadi perlu kita pahami bahwa memang ada perbedaan-perbedaan golongan yang harus dimulai dari golongan pertama dulu, nggak boleh langsung loncat. Apabila tidak ada, baru dia boleh naik ke golongan selanjutnya, begitu. Nah, selain itu juga ada ahli waris yang berdasarkan penggantian, disebut juga sebagai ahli waris tidak langsung, misalnya cucu-cucu dari pewaris. Nah, maksudnya ini bagaimana cucu-cucu dari pewaris ini? Kita lihat ya, ada penggantian dalam garis lurus ke bawah. Jadi hanya orang-orang yang telah mati saja yang dapat digantikan ini, misalnya ada seorang ayah memiliki anak satu dan si anak ini punya anak lagi, sehingga cucu tadi merupakan bagian dari keluarga ini. Ketika terjadi sebelum meninggal sang ayah tadi, sang anak tadi sudah meninggal terlebih dahulu, sehingga mau tidak mau cucu tadi akan menggantikan posisi sang ayahnya yang merupakan anak dari ayah tersebut untuk mendapatkan warisan apabila sang kakeknya tadi meninggal, begitu. Nah, lanjut, habis itu ada penggantian dalam garis ke samping. Tiap saudara kandung atau tiri yang meninggal lebih dahulu digantikan oleh sekalian anaknya. Jadi sama saja, cuma perbedaannya adalah yang tadinya garis lurus ke bawah, ini garis ke samping untuk para saudara. Lalu habis itu ada penggantian dalam garis ke samping, juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh, misalnya paman atau keponakan, jika meninggal lebih dulu digantikan oleh turunannya. Nah, terus kita harus pahami juga dari tentang golongan-golongan ini, ada status ahli waris. Yang pertama itu adalah ahli waris yang memperoleh warisan berdasarkan kedudukannya sendiri terhadap pewaris. Ini yang memang real. Jadi dia memang mendapatkan warisan itu berdasarkan kedudukannya, misalnya ahli waris, terus juga istri atau suami dari pewaris itu sendiri. Jadi memang dia dapatkan statusnya itu tanpa perlu ada penetapan pengadilan mungkin, tanpa perlu dituliskan dalam surat wasiat, tapi dia memang berdasarkan peraturan langsung mendapatkan status tersebut. Nah, lalu yang kedua adalah ahli waris pengganti berhubung orang yang berhak mewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris. Contohnya, seorang ayah meninggal lebih dahulu daripada kakek, maka anak-anak ayah yang meninggal itu menggantikan kedudukannya ayah sebagai ahli waris dari sang kakek. Ini yang tadi gue jelaskan juga. Terus, pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan. Ini yang tadi gue bilang bahwa memang ada 3 subjek, pewaris, ahli waris, dan kadang-kadang itu memang ada juga pihak ketiga. Dalam hal ini kemungkinan timbul karena KUH Perdata terdapat ketentuan tentang pihak ketiga yang bukan ahli waris, tapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan suatu wasiat. Jadi memang jika wasiat tersebut dibuat, maka seandainya ada tulisan bahwa pihak ketiga akan diberikan warisan ini, jadi dia juga bisa merasakan hak tersebut. Nah, pihak ketiga yang tersangkut dalam warisan, selain ahli waris dan pewaris dalam KUH Perdata, juga dikenal adanya, pertama itu namanya fideikommis. Jadi ini adalah pemberian warisan kepada seorang ahli waris, dengan ketentuan bahwa ia berkewajiban menyimpan warisan itu, dan setelah lewat waktu, warisan itu harus diserahkan pada orang lain. Cara pemberian warisan semacam ini oleh UU disebut sebagai pemberian warisan secara melangkah. Kedua, itu ada executor testamentaire. Itu pelaksanaan wasiat yang ditunjuk oleh pewaris yang bertugas mengawasi pelaksanaan surat wasiat secara sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak pewaris. Lalu yang terakhir itu ada pengelola. Pengelolanya adalah seseorang yang ditentukan dalam wasiat untuk mengurus kekayaan sehingga para ahli waris hanya menerima penghasilan dari harta peninggalan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar jangan sampai kekayaan tersebut dihabiskan dalam waktu singkat oleh para ahli waris. Ini biasanya orang-orang kepercayaan dari si pewaris yang akan
berusaha untuk mendapatkan keuntungan dari warisan tersebut. Misalnya yang ditinggalkan adalah perusahaan, tanah, dan sebagainya. Jadi diusahakan, nah keuntungan-keuntungan dari tanah-tanah tadilah yang akan diberikan kepada si pewaris. Terus nanti ada pertanyaan kayak, kalau misalnya kayak gitu, apa haknya anak dong? Misalnya dalam di dalam surat wasiatnya ditulis bahwa seluruh hartanya diberikan kepada pihak ketiga, seluruh hartanya diberikan kepada anak yatim, seluruh hartanya akan diwakafkan dan lain sebagainya. Jadi yang perlu kita ketahui adalah ada yang namanya legitime porsi. Legitime porsi ini adalah suatu hak yang harus dipenuhi, hak dalam waris yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ini hal yang paling minimal yang perlu dipenuhi. Dan yang pemilik LP itu dia garis keturunan ke bawah. Jadi misalnya ada seorang ayah meninggal, dia meninggalkan 2 orang anak, terus dia buat warisan untuk diberikan seluruhnya kepada anak yatim, hal tersebut tidak bisa dilakukan. Kenapa? Karena sang anak tadi punya legitime porsi, sehingga harus dibayarkan terlebih dahulu berapa berapa warisan yang mereka harus dapatkan untuk masing-masing anak, sisanya baru bisa dikasih ke pihak ketiga tadi. Jadi gitu caranya. Jadi kita kalau misalnya mikir, wasiat itu harus diikutin, nggak selamanya begitu apabila ada LP yang memang perlu untuk dipenuhi. Kalau gitu, ini gue udah bahas terkait dengan subjek dan juga sifat. Nanti untuk episode selanjutnya gue bakal bahas tentang hak dan kewajiban baik itu pewaris dan ahli waris. Lalu kita mulai masuk untuk cara penghitungan masing-masing golongan gimana. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terus juga share tentang video ini, siapa tahu ada yang memang membutuhkan, dan salam demokrasi.